Saya ingat sebuah cerita yang sangat menggoda. Saya berada di gereja bernama Grand, ketika saya mahasiswa. Itu adalah sebuah gereja besar di ibu kota Bukares. Saya adalah mahasiswa di Universitas Konstruksi. Ada seorang wanita yang menderita sakit punggung. Dan dia memiliki sesuatu yang dapat mengeluarkan morfin. Karena sepanjang hidupnya dia mengalami sakit punggung yang luar biasa. Dan pada suatu Sabat, dia datang ke gereja dan dia bercerita kepada pendeta. Saya tidak sakit punggung lagi, sudah hilang. Saya berkata, bagaimana? Dan dia berkata, ada seorang pria yang mendoakan saya dan rasa sakit saya hilang. Dan pendeta itu berkata, apakah kamu yakin itu berasal dari Tuhan? Dia berkata, ya, mukjizat itu pasti dari Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya dia datang ke gereja dan dia berkata, saya tidak bisa berdoa. Ketika saya ingin berdoa, pintu lemari terbuka. Saya pergi dan menutupnya, saya ingin berdoa, pintu itu terbuka lagi. Saya ingin mempelajari Alkitab, dan Alkitab terbang dari meja. Dan dia berkata, saya tidak bisa berdoa. Dan pendeta berkata, maukah Anda berdoa agar Tuhan masuk dan setan keluar? Dia berkata, baiklah. Dia melakukannya, dan dia datang pada hari Sabat berikutnya, katanya, sakit saya kembali. Mengapa Allah tidak menyembuhkan saya? Dan pendeta berkata, saya tidak tahu, kamu harus belajar darinya di surga. Tetapi saya ingat apa yang Allah katakan kepada Paulus. Kasih karuniaku adalah... Jadi Tuhan tahu mengapa, saya tidak tahu, tetapi Anda harus bertanya kepadanya ketika Anda tiba di surga. Bagaimana jika Anda mengidap kanker dan seseorang datang dan dapat menyembuhkan Anda, apa yang Anda lakukan? Anda memilih untuk tetap mengidap kanker atau Anda memilih untuk pergi dan disembuhkan oleh setan? Bahkan, lebih jauh dari itu. Beberapa orang pergi untuk disembuhkan kepada nabi-nabi palsu. Dan beberapa orang begitu takut kepada nabi-nabi palsu sehingga mereka menolak nabi-nabi yang benar. Anda tahu apa yang saya maksud? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus akan datang dan itu disebut hujan akhir. Beberapa orang begitu takut akan kebangunan rohani palsu, sehingga mereka tak ingin kebangunan rohani yang benar. Dan mereka tidak akan mengalami kebangunan rohani. Mereka tidak akan pernah menerima Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mempersiapkan hal itu untuk mereka, sehingga mereka tidak akan pernah dipersiapkan. Karena mereka tidak mengerti, jika kamu berada di dalam Tuhan, kamu akan membedakan antara yang asli dan yang palsu. Bahkan Yesus, dalam presentasi berikutnya, saya tunjukkan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Anda bagaimana membedakan hukum dan kesaksian, dari buahnya, ingatkan Anda, ini sangat jelas, sangat sederhana. Baik. Ketika Yesus berbicara kepada mereka, di atas bukit, Bukit Zaitun. Dan mereka menunjukkan Yerusalem, dan Yesus berkata bahwa kota itu akan dihancurkan. Yesus mengatakan akan ada bencana, akan ada peperangan, akan ada dan lain-lain, dan kemudian mereka berkata, beritahukanlah kepada kami kapan kesudahannya. Dan Yesus berkata, pastikan tidak ada yang menipumu, dan kemudian mereka bertanya bagaimana cara mempersiapkannya. Dan Yesus bukannya memberitahu mereka bagaimana cara mempersiapkannya. Memberi mereka 4 perumpamaan. Di akhir pasal 24 dan pasal 25 dari Matius. Memberi mereka perumpamaan, yang mengajar mereka bagaimana bersiap. Perumpamaan apa yang Yesus katakan kepada mereka untuk mengajar mereka bagaimana mempersiapkan diri, apakah Anda ingat? Nomor 1, pohon ara. Bagaimana Yesus mengajar mereka untuk mempersiapkan diri, dari perumpamaan tentang pohon ara? Pohon ara seharusnya menghasilkan buah. Tidaklah cukup hanya pergi ke gereja dan berbicara banyak tentang Yesus. Jika Yesus ada di dalam Anda dan Anda ada di dalam Dia, maka akan ada buah-buah. Jika tidak ada buah, itu berarti semua agama Anda hanyalah teori, tetapi tidak ada hubungan. Karena itu adalah buah-buah dari. Jadi, jika roh itu tinggal di dalam kamu, maka akan berbuah. Sebagai bukti bahwa Allah hidup di dalam kamu. Bahkan lebih jauh dari itu. Pohon ara, buahnya, berarti, jika Anda melihat ke sana, pelayanan. Pada dasarnya Anda akan melakukan sesuatu. Dan kemudian Yesus memberikan perumpamaan yang kedua, perumpamaan yang mana? Seorang tuan pergi ke negeri yang jauh dan ia berbicara kepada hambanya. Dan dia berkata, saya ingin engkau mengurus pelayan-pelayan yang lain, Anda ingat? Dan hamba itu, bukannya setia, malah berkata, tuanku terlambat. Lalu apa yang dilakukannya? Ia memukuli hamba-hamba yang lain. Apa artinya? Ketika orang berhenti peduli dengan pelayanan, dia seharusnya memberi makan orang lain. Ketika orang berhenti memberi makan orang lain, mereka mulai menganiaya orang lain. Karena dikatakan bahwa dia mulai minum dan memukuli yang lain. Orang yang tidak bekerja adalah orang yang menganiaya orang lain. Tahukah Anda, ketika mereka berhenti mementingkan pelayanan dan mulai mementingkan waktu. Waktu adalah urusan Tuhan, urusan Tuhan. Pelayanan adalah urusan Anda. Anda memahami saya? Baik, apa perumpamaan yang lain? Jadi pertama, pohon ara, pelayanan. Kedua, hamba yang setia, pelayanan. Yang berikutnya adalah 10 gadis, dan kita akan menjelaskannya besok malam. Dan yang terakhir adalah tentang talenta.
Apa artinya, menggunakan talenta Anda? Pelayanan, bukan, jika Anda mengartikannya dalam satu kata. Jadi bagaimana Anda bersiap? Bagaimana Anda bersiap? Saya ingin melanjutkan karena waktu kita singkat dan saya mencoba untuk berbicara sangat cepat, Anda tahu. Mudah-mudahan Anda dapat mengikuti saya, jika tidak, berdoalah untuk karunia bahasa roh. Penipuan besar terakhir akan segera terjadi di hadapan kita. Setan akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di hadapan kita. Hanya mereka yang telah membentengi pikirannya dengan kebenaran Alkitab yang akan bertahan dalam pertentangan yang besar. Di dalam Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam doa, di dalam perlengkapan senjata Allah. Kita sudah membicarakannya, saya akan melompat, kaca pembesar. Baik. Alkitab mengatakan dalam kitab Wahyu, semua yang tinggal di bumi akan menyembah binatang itu. Dan kata, berdiam, dalam terjemahannya berarti memikirkan, memusatkan perhatian, dan hidup di dalamnya. Semua di dalam gereja. Yang pergi ke gereja, dan menyanyikan kumbaya, dan memelihara hari Sabat, dan makan makanan yang sehat, dan mengetahui doktrin. Jika mereka memikirkan hal-hal duniawi, sementara mereka mengira bahwa mereka menyembah Allah, mereka sebenarnya menyembah binatang itu tanpa mereka sadari. Ketika saya masih kecil, saya punya teman sekelas. Dia seorang Ortodoks Yunani, dan dia akan datang ke sekolah dan dia akan berkata, "Saya benci ikon." Saya berkata, "Saya juga, itulah alasan saya tidak menyembah ikon." Dia berkata, "Tidak, ayahku menyuruhku mencium naga." Aku berkata, "Apa?" Jika dia seorang Ortodoks, dia seharusnya mencium, entahlah, Yesus? Dia berkata, "Tidak, tidak, tidak. Kami punya gambar besar, Santo George di atas kuda." Santo George memegang sebuah garpu. Dia berada di atas kuda dan dia membunuh naga yang sedang jatuh. Dan ayahku sangat tinggi dan dia memintaku untuk mencium Santo George. Dan ayahku bisa mencium Santo George, karena saya pendek, saya mencium naga. Dan ayahku mengira saya mencium Santo George, tapi sebenarnya saya mencium naga dan saya membencinya. Itulah yang kita lakukan, kita pikir kita mencium Yesus. Tetapi jika Anda tertekan tentang dunia ini, jika Anda berdoa, berdoa tentang dunia ini. Jika engkau bergumul karena dunia ini, jika engkau berfokus pada dunia ini, engkau sebenarnya mencium naga. Yesuslah yang harus selalu kamu ingat. Anda memahami saya? Itulah yang harus menjadi fokus Anda, itulah yang seharusnya menjadi doa Anda, itu yang seharusnya menjadi alasan Anda hidup. Karena ini akan terbakar, Petrus mengatakan bahwa semuanya akan habis. Kecuali sepeda motor saya, tidak ada yang masuk surga. Anda harus menekankan tentang cara untuk tetap terhubung. Bukan bagaimana mendapatkan ini atau melakukan itu. Tidak ada yang salah untuk memiliki rumah, tidak ada yang salah memiliki pekerjaan, Anda harus. Tapi jangan jadikan pekerjaan sebagai prioritas hingga membuat Anda stres. Hubungan dengan Allah harus menjadi prioritas Anda, fokus Anda, alasan Anda untuk hidup. Jika Anda menginginkan surga, jika Anda tidak menginginkan surga, untuk apa Anda berada di sini? Anda mengerti? Kenyataan bahwa kita begitu tertekan akan hal-hal ini, menunjukkan bahwa kita sebenarnya menyembah binatang itu.